semuanya, kenalin aku Vio dari kelas 9 Newton. Jadi di video kali ini aku membahas fertilisasi. Pertama-tama aku bakal jelasin apa itu fertilisasi. Fertilisasi merupakan bersatunya sperma dan sel telur menjadi awal kehamilan. Ada berbagai tahapan proses ini bisa terjadi, mulai dari ovulasi, perpindahan sperma, hingga implantasi. Dan fertilisasi merupakan proses yang membuat kehamilan bisa terjadi. Tempat terjadinya fertilisasi ada di salah satu saluran tuba, di mana sperma dan sel telur akan bersatu untuk membentuk zigot. Proses pembuahan yang terjadi pada manusia ini cukup kompleks dan terdiri dari beberapa tahapan. Jadi, fertilisasi yaitu bergabungnya sperma dari pria dengan sel telur wanita untuk membentuk satu sel. Ini adalah salah satu langkah awal menuju kehamilan. Perlu kalian tahu bahwa wanita hanya melepaskan satu sel telur setiap bulan, sedangkan pria melepaskan jutaan sperma dalam satu ejakulasi. Namun, hanya satu yang bisa mencapai tujuannya, yaitu sel telur, yang berarti kemungkinan terjadi pembuahan sangat besar. Fertilisasi terjadi ketika sperma berenang melalui vagina dan membuahi sel telur di tuba falopi. Ini terjadi beberapa jam atau hari setelah pria dan wanita melakukan hubungan. Setelah pembuahan, sel telur yang telah dibuahi akan tertanam ke dalam rahim, dan kehamilan pun dimulai. Proses fertilisasi pada manusia. Proses fertilisasi melibatkan ovulasi atau pelepasan sel telur, perpindahan sperma, hingga terjadinya implantasi. Berikut tahapan dalam proses fertilisasi pada manusia. Yang pertama, ovulasi. Jadi, ovulasi, wanita berovulasi selama siklus menstruasi mereka. Ovulasi adalah saat ovarium melepaskan sel telur untuk pembuahan. Selama perjalanan melalui saluran tuba, inilah sel telur bisa dibuahi oleh sperma. Perlu kamu ketahui, setelah ovulasi, sel telur hanya mampu melakukan pembuahan selama 12 hingga 24 jam. Perpindahan sperma. Selama ejakulasi, jutaan sel sperma dilepaskan dengan tujuan mencari sel telur untuk dibuahi. Jutaan sperma berjuang untuk mencapai dan menembus sel telur. Namun, hanya satu yang berhasil menembus lapisan sel telur untuk membuahinya. Jika sperma tidak membuat sel telur akan larut. Pria juga perlu kenalan dengan proses spermatogenesis pada tubuh yang juga berperan penting dalam proses fertilisasi. Yang ketiga, fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi terjadi ketika sperma berhasil dalam upayanya untuk mencapai dan membuahi sel telur. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi terus bergerak ke tuba falopi. Embrio sel tunggal disebut zigot. Selama 7 hari berikutnya, embrio akan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel, dan lebih banyak lagi dalam proses yang disebut mitosis. Sekitar seminggu setelah sperma membuahi sel telur, embrio telah berpindah ke rahim. Pada akhir masa transisi ini, embrio menjadi kumpulan sel yang sangat terorganisir, yang bernama blaktokista. Yang keempat, implantasi. Blaktokista ini kemudian menempel pada lapisan rahim. Proses keterikatan ini namanya implantasi. Namun, hanya karena pembuahan terjadi bukan berarti implantasi akan terjadi. Terkadang implantasi tidak terjadi dan kamu akan mengeluarkan sel telur yang telah dibuahi pada periode menstruasi berikutnya. Jika implantasi terjadi, sel-sel akan terus membelah. Beberapa sel berkembang menjadi bayi dan sel lainnya membentuk plasenta. Tubuh kamu pun melepaskan hormon yang memberitahu bahwa bayi sedang tumbuh di dalam rahim. Hormon-hormon ini juga memberi sinyal pada rahim untuk mempertahankan lapisannya, bukan melepaskannya. Ini berarti kamu tidak akan mendapatkan periode menstruasi, yang mungkin merupakan cara pertama kamu untuk menyadari kehamilan. Terima kasih.